Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, pembelajaran 3 meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Halaman 29 sampai halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Memberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Coba kalian perhatikan ini. Di sini ada gambar. Nah, buatlah pertanyaan dari hasil pengamatan kalian. Kemukakan hasil diskusi kalian, ceritakan maksud gambar. Nah, saya akan memperkecil seperti ini. Buatlah pertanyaan. Nah, pertanyaan dari kedua gambar tersebut misalnya, apa yang dilakukan kedua anak itu? Kemudian kita utarakan. Kedua anak tersebut melakukan sifat terpuji, berdoa setelah sholat dan bersedekah. Lalu yang ketiga, ceritakanlah maksud gambar di atas. Nah, gambar 3.1 itu adalah gambar anak seorang laki-laki yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat ya. Gambar yang 3.2 ada seorang anak perempuan memberikan makanan atau bisa kita sebut dengan sedekah kepada nenek-nenek. Ini ada pada halaman 29 yang paling bawah. Lalu ceritakan maksud gambar ini. Ini adalah seorang anak laki-laki sedang mengerjakan sholat. Nah, kita bisa menceritakan misalnya saja seperti ini. Gambar menceritakan seorang anak laki-laki sedang mengerjakan sholat. Allah Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan siapapun. Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada lagu Allah Maha Esa, lagu nenek moyangku seorang pelaut. Nenek moyangku seorang pelaut, Allah Tuhanku yang Maha Esa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Maaf Kak Wafik di sini kurang mahir dalam bernyanyi. Mungkin kalian bisa menyanyikan lagu Allah Maha Esa menggunakan notasi nenek moyangku seorang pelaut ya. Insya Allah aku bisa. Aku percaya bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, iya. Aku percaya bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Iya, aku percaya bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Saya juga setuju. Aku beribadah hanya demi Allah dan untuk mencari ridhonya. Nah, ini saya juga setuju. Ini ada pada halaman 32. Jadi kita harus beribadah dengan niat mencari ridho Allah ya. Lalu ada beberapa pertanyaan teman-teman pada halaman 33. Allah Maha Esa artinya Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah dan mintai pertolongan. Kita tidak boleh membandingkan Allah dengan apapun atau siapapun. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita telah mempelajari Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Apakah kamu yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa? Apa bukti keyakinanmu? Saya yakin bahwa Allah itu Maha Esa.
Buktinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Belajar di rumah, kegiatan bersama orang tua. Tuliskan dalam selembar kertas tentang cara meyakini bahwa Allah Maha Esa. Setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatangani hasil pekerjaanmu. Nah, ini bisa kalian kerjakan bersama orang tua ya. Allah Maha Memberi. Al-Wahhab artinya Allah Maha Memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharap imbalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Allah selalu memberi yang terbaik bagi makhluknya. Bukti atau cara kita meyakini pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi adalah yang pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai kemampuan. Nah, ini kita harus saling memberi ya teman-teman, saling mengasihi. Kegiatanku. Nah, di sini ada beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama, buatlah beberapa kelompok kecil dalam kelas. Satu kelompok terdiri dari 4-5 anak. Kegiatan kedua, semua anggota kelompok berada dalam kelompok masing-masing. Setiap kelompok mendiskusikan dan mencatat apa saja bukti Allah Maha Pemberi pada makhluknya. Yang ketiga, setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di hadapan kelompok lain. Kelompok lain memberikan tanggapan. Nah, silakan kalian melakukan kegiatan ini ya. Insya Allah aku bisa. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, kita akan mencentang sesuai dengan kebiasaan kalian masing-masing. Aku suka memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, ini semisal kalian sering melakukannya atau selalu melakukannya, kalian centang ya. Ingat, ini sesuai dengan kebiasaan kalian masing-masing. Nah, seperti ini contohnya. Mungkin kalian jarang sekali untuk berbagi dengan orang lain, jarang sekali untuk ikhlas. Nah, kalian bisa centang di kadang-kadang atau tidak pernah. Nah, seperti itu. Tapi kita harus saling berbagi ya teman-teman, karena kita itu makhluk sosial, kita harus akur dengan teman-teman, kita harus rukun. Nah, seperti itu. Tugas kelompok. Nah, di sini ada beberapa tugas kelompok. Yang pertama, cermati gambar. Tulis maksud dari gambar. Tulis 2 manfaat dari gambar tersebut. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa sedang menyalurkan sumbangan ke posko bencana alam. Mari kita kerjakan. Nah, seperti ini ya. Ini ada pada halaman 37 yang paling atas. Nah, cermati dan ceritakan apa gambar tadi. Nah, gambar itu menunjukkan sebuah keluarga memberikan bantuan sembako kepada korban bencana alam yang ada di posko bencana. Maksud dari gambar tadi adalah kita harus saling membantu dan memberi di saat orang lain terkena musibah. Manfaat dari membantu orang lain adalah dapat meringankan beban korban bencana alam dan dapat menciptakan ketenangan hati. Dengan bersedekah, dengan berbuat baik, itu hati kita akan tenang teman-teman. Coba kalian rasakan sendiri. Ayo berlatih. Pasangkanlah soal yang berada di sebelah kiri dan jawaban di sebelah kanan. Buatlah garis penghubung. Nah, ini saya akan memperbesar ya teman-teman. Setelah itu lafalkan kata Al-Wahhab dan artinya, lakukan bergantian dengan temanmu. Nah, saya akan memperbesar seperti ini.
Al-Wahhab itu artinya Allah Maha Pemberi. Niat memberi sesuatu itu adalah ikhlas. Kita harus ikhlas. Selalu memberi perbuatan terpuji. Diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur. Pemberian karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini. Kalian bisa menghubungkan ya, seperti apa yang telah Kak Wafik lakukan ini. Lalu apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kita telah mempelajari sifat ikhlas dan Allah Maha Pemberi. Bagaimana pendapatmu saat dapat membantu orang lain? Pendapat saya sangat senang dan itu adalah suatu pekerjaan terpuji. Saya bersyukur atas nikmat Allah yang memberikan kesempatan sehingga bisa membantu orang lain. Ini ada pada halaman 38 yang paling bawah. Lalu kegiatan bersama orang tua. Tuliskan pengalamanmu bersama keluargamu ketika membantu orang lain. Setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatangani hasil pekerjaanmu dan serahkan kepada bapak atau ibu gurumu. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya saja seperti ini ya, mencari dana untuk korban bencana alam pada tetangga setempat atau pada kampung setempat. Nah, kalian tulis waktunya itu kapan. Misalnya, waktunya hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 jam 10 waktu Indonesia Barat. Atau mungkin kalian mempunyai kegiatan yang lain, membersihkan got atau mungkin yang lain ya, kalian bisa menuliskannya di sini. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.